sakit pusat kota, sopir Lydia berseru dengan ekspresi tak percaya. Apa? Dia baik-baik saja dan sudah siuman? Pasien baik-baik saja dan kelihatannya hanya mengalami luka luar, ucap si dokter sembari mengangguk. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas setelah dia tertabrak, kondisinya terlihat parah dan dia mengeluarkan banyak darah. Sopir terlihat sangat kaget seperti baru saja melihat hantu. Tadi kamu juga bilang, hanya kelihatannya saja. Mata indah Lydia memancarkan sedikit kecurigaan. Tapi setelah dia memastikan dokter itu tidak sedang bercanda, dia pun berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan pergi melihat keadaannya. Begitu pintu kamar pasien dibuka, Lydia melihat seorang pria yang terlihat kebingungan sedang duduk di atas ranjang pasien. Randy tidak berani mempercayai bahwa dirinya masih hidup. Selain itu, sepertinya ada yang aneh dengan tubuhnya. Di dalam otaknya, tiba-tiba muncul berbagai macam informasi yang tidak jelas. Teknik jiwa naga, sutra kaisar naga, teknik mata naga. Apa itu semua? Selain itu, ginjal kirinya yang selama ini selalu sakit, saat ini malah mengeluarkan aliran panas yang mengalir ke sekujur tubuhnya. Tubuhnya seketika menjadi tidak nyaman. Ketika Randy hendak mencari tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya, Lydia masuk ke dalam kamar pasiennya. Randy mendongak dengan sorot mata terkejut. Wanita ini cantik sekali. Dibandingkan dengan wanita cantik di depannya, Sylvia yang pernah membuatnya terpesona sama sekali tidak ada apa-apanya. Kamu? Tanya Randy dengan ragu. Lydia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Randy sembari bertanya. Kamu adalah orang yang ingin memerasku? Randy tertegun sejenak. Setelah waktu berlalu cukup lama, dia baru memahami maksud perkataan wanita ini. Bukankah aksinya menabrakkan diri ke arah mobil wanita ini seperti sebuah modus pemerasan? Bukan. Randy tersenyum getir sembari menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu kamu benar-benar tidak mau hidup lagi? Tanya Lydia dengan acuh tak acuh. Randy mengangguk. Tapi sekarang kamu tidak jadi mati. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa kamu akan terus mencoba bunuh diri? Mata indah Lydia berbinar sembari mengajukan sebuah pertanyaan yang entah kenapa ditanyakan olehnya. Saat Randy mendengar pertanyaan Lydia, dia hanya duduk diam tanpa bersuara. Lydia menatap Randy dengan dingin, lalu menanyakan sebuah pertanyaan yang membuat Randy kaget setengah mati. Bagaimana kalau kita menikah? Begitu Randy mendengar ajakan Lydia, dia langsung termangu menatap Lydia sembari berseru kaget. Apa? Kamu bilang apa? Aku bilang, ayo kita menikah. Lydia mengulangi ucapannya dengan ekspresi datar. Randy terlihat kebingungan dan bahkan curiga bahwa orang yang tertabrak mobil tadi adalah wanita cantik di depannya. Kalau tidak, kenapa wanita ini tiba-tiba mengajaknya menikah? Jangan menatapku seperti itu. Aku sangat waras. Ketika Lydia merasakan tatapan mata Randy, dia mengernyitkan keningnya dengan anggun. Randy terbatuk lalu bertanya. Tapi kenapa aku? Kenapa kamu begitu memandang tinggi diriku? Lydia menggelengkan kepalanya dengan sangat serius lalu menjawab. Tidak.
Sebaliknya, aku memilihmu justru karena aku memandang rendah dirimu. Singkat kata, aku membutuhkan seorang tunangan yang tidak takut mati. Karena kamu sudah tidak mau hidup lagi, kamu adalah pilihan yang paling tepat. Lagi pula, kamu tidak menghargai hidupmu dan hidupmu sudah tidak berarti lagi. Bukankah lebih baik kamu membiarkan aku memanfaatkan dirimu? Tentu saja, aku tidak akan memanfaatkan dirimu secara cuma-cuma. Aku akan memberikan imbalan yang setimpal untukmu. Begitu Lydia selesai berbicara, mata Randy langsung berbinar. Randy bisa melihat wanita di depannya ini adalah orang kaya. Baik. Asalkan kamu bisa memberiku 400 juta, tidak 1,6 miliar untuk menyelamatkan putriku, aku akan melakukan apa saja. Biaya menginap di ruang ICU sangat mahal. Kalau sumsum tulang belakang yang cocok tidak kunjung ditemukan, entah berapa besar biaya menginap di sana. Bagaimanapun juga, wanita ini kelihatannya sangat kaya. Jadi Randy memutuskan untuk meminta imbalan yang lebih banyak. Lagi pula, mungkin saja wanita ini akan menawar harga. Setelah Lydia mendengar perkataan Randy, dia mengangkat alisnya dengan indah sembari berkata, Aku tekankan dulu di awal. Kamu hanya tunangan palsu. Aku tidak akan melakukan hubungan intim denganmu. Tidak masalah, asalkan kamu memberiku 1,6 miliar untuk menyelamatkan putriku. Aku akan menerima seluruh persyaratanmu. Ucap Randy mengulangi perkataannya tadi. Setelah kita menikah, kamu akan tinggal di rumahku dan statusmu akan seperti status istri di keluargaku. Kamu mungkin akan menderita dan seluruh keluargaku juga akan memandang rendah dirimu. Kalau dikatakan secara gamblang, kamu hanya orang yang diperalat. Lydia ingin lebih dulu memberitahukan seluruh kemungkinan terburuk yang akan Randy alami. Beri aku 1,6 miliar untuk menyelamatkan putriku. Aku akan menerima seluruh persyaratanmu. Baiklah. Lydia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lydia bisa melihatkan dirinya bisa memberikan uang kepada pria di depannya ini untuk menyelamatkan putrinya. Pria ini akan melakukan apa saja. Demi putrinya, pria ini bahkan tidak memedulikan nyawanya, apalagi memedulikan harga dirinya. Di ruang ICU, dokter yang merawat Renata, Dimas Anggara memeriksa mata gadis kecil itu, lalu melirik monitor di sebelahnya. Dia sudah tidak tertolong lagi. Urus jenazahnya. Baik, Dokter Dimas. Jawab seorang perawat, lalu mengeluarkan sebuah kain putih penutup jenazah. Saat ini, Renata terlihat memejamkan matanya dan terbaring diam di atas ranjang pasien. Gadis kecil yang lemah itu seakan sudah mencapai ajalnya. Dimas melirik gadis kecil itu dengan ekspresi dingin. Dia sama sekali tidak merasa kasihan maupun merasa bersalah. Salah sendiri tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Kalau tidak, bisa lanjut menggunakan obat impor dan masih bisa bertahan selama beberapa hari. Orang miskin seperti kalian hanya bisa menunggu mati. Gumam Dimas sembari mencebik bibirnya. Pada saat ini, seorang pria terlihat berlari tergesa-gesa menuju ruang ICU. Ketika Randy melihat kain putih di tangan perawat, nada bicaranya langsung berubah. Berhenti, apa yang ingin kalian lakukan? Pasien sudah meninggal. Ucap perawat itu dengan kaget. Tidak. Bagaimana mungkin? Renata. Perkataan perawat ini bagaikan petir yang menyambar Randy. Dia berlari ke ranjang pasien Renata sembari berteriak. Tatkala Randy melihat putrinya sudah memejamkan matanya dan tidak bernapas lagi, matanya langsung memerah.
Dia menggenggam tangan kecil Renata dengan tidak rela sembari mengayunkannya dengan lembut. Renata, bangun. Buka matamu. Lihat ayah. Renata. Renata, putriku. Pada saat ini, Dimas berkata dengan kesal. Kenapa kamu teriak-teriak di ruang ICU? Dia sudah mati. Biarkan perawat membawa jenazahnya pergi. Tidak, Renata tidak mungkin mati. Bagaimana mungkin Renata mati secepat ini? Apa kalian telah memberinya obat yang bagus itu? Kalau dia diberi obat yang bagus, bagaimana mungkin dia mati secepat ini? Tanya Randy dengan mata yang memerah. Dimas lalu berkata dengan ekspresi mengejek. Hah? Kamu sudah berutang di rumah sakit. Kamu masih ingin menggunakan obat bagus. Kamu kira rumah sakit itu balai sosial? Bajingan! Dasar dokter jahat! Kenapa kamu tidak memberikan obat kepada putriku? Kenapa? Bukankah aku sudah memintamu memberikan obat pada putriku? Aku juga sudah bilang, aku akan pergi mengumpulkan uangnya. Bagaimana kalian bisa tega melihat putriku mati tanpa melakukan apa-apa? Bagaimana kalian bisa setega ini? Tanya Randy sembari menangis dengan sedih. Kamu bilang, memangnya ucapanmu berguna? Kamu pikir kamu siapa? Putrimu sudah mati. Biarkan perawat membawa jenazahnya. Biaya menginap ruang ICU dihitung berdasarkan waktu menginap. Kalau kamu punya uang, teruslah berteriak di sini. Cibir Dimas sembari mendesak dengan kesal. Tidak, putriku belum mati. Dia belum mati. Teriak Randy dengan tidak rela sembari menggenggam tangan kecil Renata. Detik berikutnya, Randy teringat akan sesuatu. Dia menyalurkan aliran panas dari tangannya ke tangan kecil Renata untuk memasukkan aliran panas itu ke dalam tubuh Renata. Putrimu sudah mati. Apa gunanya kamu terus memegangnya? Atau tidak, kamu bawa putrimu pulang saja agar kamu bisa memeluknya sepuasmu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Pungkas Dimas. Tidak, putriku belum mati. Dia pasti bisa hidup kembali. Randy terus-menerus menyalurkan aliran panas dari tubuhnya ke dalam tubuh Renata. Panas yang Randy rasakan di ginjal kirinya dan informasi ada di dalam benaknya, membuatnya tahu telah terjadi perubahan pada tubuhnya. Randy masih belum terlalu memahami cara menggunakan aliran panas yang keluar dari ginjal kirinya ini, sehingga dia tidak menggunakannya dengan optimal. Namun, meski hanya ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Dia terus menyalurkan aliran panas itu ke dalam tubuh Renata tanpa memedulikan nyawanya sembari berharap akan terjadi keajaiban. Hidup kembali. Kamu sudah gila. Dia bahkan sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Kamu masih ingin dia hidup kembali. Kalau putrimu bisa hidup kembali, kelak aku akan berjalan mundur. Sindir Dimas. Perawat di sebelahnya juga tertawa dengan sinis. Namun, pada saat ini, alat pendeteksi detak jantung yang belum dicabut dari tubuh Renata mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, monitor ICU yang tadinya menampilkan garis lurus tiba-tiba bergelombang. Kemudian, gelombangnya bergerak semakin cepat, lalu menjadi semakin stabil.